Sekretaris Fang juga ada. Kalian akhir-akhir ini sering bertemu ya? Kok datang lagi? Aku masakan bubur seafood buat kamu makan selagi masih hangat. Ini. Aku nggak lapar, kamu aja yang makan. Aku akan segera kembali. Kalau dia nggak makan, aku yang makan. Bubur seafood mahal loh. Apa yang terjadi? Siapa yang bikin dia marah? Aku mana tahu. Barusan dia bilang rapat pendanaan ini berjalan lancar. Siapa tahu dia kenapa lagi. Kamu makan aja selagi masih hangat. Oke. Kamu kenapa lagi nggak mood ya? Ayo kita ngobrol. Kamu kenapa hari ini wajahmu kurang berseri? Apa ada masalah? Atau kamu sakit? Kalau ada yang nggak enak cepat minum obat, jangan sampai demam tinggi kayak kemarin. Bikin orang khawatir aja. Kamu jangan ke rumah sakit lagi. Ayah ada yang jaga, ada perawat. Ada MAJie. Nggak kurang kamu satu. Bukan kamu ini. Apa sih ngomong nggak jelas? Huozi. Kamu bukan Qin Yingsu, kamu Huozi. Kamu harus punya hidupmu sendiri. Jangan terus berputar di sekitar keluarga Jiang. Bukan kamu. Kamu ini kenapa sih? Atau ada yang ngomong apa ke kamu? Aku nggak boleh buang waktumu. Kamu harus mikirin dirimu sendiri. Aku sudah mikir. Yang kamu pikirkan cuma orang lain. Siapa yang peduli sama kamu? Apa yang harus aku bilang sudah aku bilang. Jangan ketemu lagi. Pergi apa sih? Lagi pula nggak ada hubungannya sama aku. Baik itu Jiang Chun atau keluarga Jiang, nggak ada hubungannya sama aku sama sekali. Kamu bilang aku harus jadi diriku sendiri kan? Aku akan jadi Huohi. Jadi Huohi yang sama sekali nggak kenal kamu. Jiang Chun dan Jiang Bur memang kakak beradik. Kasih laporan identifikasi ke Jiang Chun nanti. Urusan keluarga Jiang aku nggak mau ikut campur lagi. Kayaknya aku ini cuma suka ikut campur aja. Anggap aja aku nggak pernah minta tolong ke kamu. Buang aja itu. Uangnya juga kamu yang keluarin. Kamu kan mau menebus dosa cepat-cepat. Selesaikan urusan lama kamu sama Jiang Chun. Keluarga bilang aku terlalu ikut campur. Utang piutang kita udah selesai. Kamu ini tiba-tiba sadar atau kena stimulan? Aku kena stimulan, oke. Jelas-jelas bilang aku ikut campur, kamu pikir aku mau. Sekarang aku pengen pergi aja dari sini. 2 hari ini mama terus ngomongin cariin kamu kerjaan baru. Bilang ada TK di Linhai yang bisa kamu kerja. Gimana kalau kamu pindah lingkungan, pertimbangin? Linhai. Teman lama mama di sana dengar kabar tentang kamu. Putusin kasih kamu kesempatan kerja lagi. Coba aja.
Kamu bilang gitu. Aku jadi agak nggak tega sama anak-anak panti. Teman Huo Xiaozhi, kamu nggak punya pendiriannya. Kamu bisa nggak hidup buat diri sendiri. Kembalikan. Huozi, kamu bukan Kiningsu. Kamu Huozi. Kamu harus punya hidup sendiri. Jangan terus muter-muter sama keluarga Jiang. Huozi. Mikir apa? Ada apa Direktur Feng cari aku? Nggak ada, cuma mau nanya. Rencana kamu selanjutnya? Rencana. Iya. Kamu beneran mau ngajar di sini seumur hidup? Nggak boleh. Huozi. Aku melihat kamu besar, aku tahu. Kamu punya ikatan yang dalam sama panti. Tapi burung kecil udah besar. Pasti harus ninggalin induknya. Kayak anak-anak panti kita udah besar. Juga harus punya hidup sendiri. Aku tahu kamu baru aja ngalamin banyak hal. Kalau kamu mau tinggal sementara di panti, ambil napas, kalau begitu aku sangat menyambutmu. Tapi jika kamu berniat bersembunyi di sini seumur hidup, aku tidak akan setuju. Dekan Feng. Huozi yang kukenal adalah orang yang paling tegar dan optimis. Tak ada satu hal pun yang bisa mengalahkannya. Biarkan masa lalu berlalu. Yang terpenting bagi seseorang adalah memiliki keberanian untuk mencoba sekali lagi. Dekan Feng, tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan kata-katamu itu, aku merasa lega. Xiaoya. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke Linhai. Ibu, ini susu formula dan suplemen untuk anak. Cukup untuk 2 bulan. Lalu ini obat nutrisi dan penurun tekanan darah untukmu. Setelah aku pergi, jaga baik-baik kesehatanmu. Kedua kotak ini untuk kakak. Dokter bilang minumlah lebih banyak dari ini. Ini membantu meringankan stres. Kakak belakangan ini selalu mengurung diri di kamarnya. Aku juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kamu dan kakak ikut denganku pergi ke Linhai. Pergi ke Linhai. Kita tidak mengenal siapa-siapa di sana. Lagi pula kamu masih membawa beban keluarga ini. Bagaimana kita bisa bertahan? Tenang saja. Di sini ada tetangga-tetangga yang saling membantu. Lagi pula kondisi anakmu sudah stabil. Selama kakakmu tidak terjadi apa-apa, ibu masih bisa menghadapinya. Maafkan aku. Sudah saat seperti ini. Aku masih ingin pergi. Jangan berkata seperti itu. Ibu tahu apa yang ada di pikiranmu. Kakakmu benar-benar telah mengecewakanmu. Jika ini orang lain, mereka pasti sudah pergi. Xiaozhi, pergilah dengan tenang. Selama kamu bahagia, ibu juga akan merasa tenang. Sepanjang hidupku, orang yang paling aku bersalah padanya adalah kamu. Jangan berkata seperti itu. Linhai tidak jauh dari sini. Setelah aku menetap, aku akan sering pulang menemuimu. Ngomong-ngomong,
Kamu bawa ini. Anak perempuan di luar sana, bawa lebih banyak uang untuk jaga-jaga. Uang ini aku tidak mau, anak dan kakak perlu uang. Uang ini kamu simpan baik-baik. Kamu tetap ambil, mama hanya bisa keluarkan sebanyak ini. Anggap saja ini sebagai rasa sayang mama ambil. Tunggu kakak cerai dengan suaminya. Aku sudah siap di sana. Aku akan bawa kamu dan kakak ke sana. Pasti akan merawat kalian baik-baik. Baik. Anak baik. Maukah kamu pamit dengan Jiang Chun? Huozi, jangan lagi mengelilingi keluarga kami. Jangan bertemu lagi. Xiaoya, Barang-barang sudah siap semua. hampir besok pagi kita berangkat. Selamat memulai baru. Nanti ke Linhai kamu yang harus menjamu saya. Tidak masalah. Malam ini kita makan bersama sebagai perpisahan. Sampai jumpa malam ini. Halo? Apakah kamu Dr. Xiao Tuanjiang? Tempat tidur nomor 6 di ruang VIP adalah ayah saya, kita pernah bertemu. Saat itu kamu merawat istri saya. Jiang Chun, jangan berpura-pura. Meskipun kamu tidak mengenal saya, tapi saya sudah lama mendengar tentang kamu. Ya, saya dan Huozi adalah teman baik. Kenapa cari saya untuk minta bantuan? Kami para magang tidak punya kuasa. Jangan salah paham. Saya tahu kamu teman baiknya, saya hanya ingin bertanya tentang Huozi. Apakah dia baik-baik saja akhir-akhir ini? Itu tergantung dengan identitas apa kamu bertanya pada saya. Jika kamu bertanya sebagai suami Qin Yingsu, maaf saya tidak bisa memberitahu. Tapi jika kamu bertanya sebagai Jiang Chun, saya akan katakan dia tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi padanya? Jika tidak terlibat dalam perseteruanmu dengan Qin Yingsu, sekarang Huozi sudah menjadi kepala sekolah TK. Mungkin sudah menikah dengan Chen Linsheng, tapi sekarang dia tidak punya apa-apa. Tidak punya pekerjaan, tidak punya tunangan, bahkan tidak punya keluarga. Menurutmu apakah dia bisa baik-baik saja? Aku yang tidak merawatnya dengan baik. Jiang Chun, aku hanya ingin bertanya padamu. Apa arti Huozi bagimu? Huozi akan meninggalkan Qingdao besok. Kamu yang memutuskan. Sudah cukup. Baik, Akhirnya selesai juga, pergi pun bisa tenang. Apakah hanya ini yang membuatmu khawatir? Kenapa datang tidak bilang-bilang? Barusan lihat kamu kerja begitu serius. Tidak tega mengganggumu. Bukannya aku harus mulai hidupku sendiri? Kenapa harus mencariku? Dengar dari Xiaoya, kamu akan meninggalkan Qingdao. Mau kemana? Ke Linhai. Kapan kembali? Tidak tahu. Kalau semuanya lancar, mungkin tidak akan kembali.
Tapi kamu tenang saja, setelah aku menetap di sana, aku akan menjemput ibu dan kakakku. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Kamu tahu. Kamu tahu aku datang bukan untuk ini. Temukan kembali hidupmu, aku tidak ingin kamu menjadi siapapun. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi adik siapapun. Jangan jadi pengganti siapapun. Harus pergi. Jiang Chun, aku tidak sebijak kamu bisa memisahkan segala hal. Kalau aku di sini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkanmu. Aku akan ingin membantumu dan kakakku. Jadi, mungkin pergi dari sini adalah pilihan terbaik untukku. Selama itu pilihanmu. Aku akan selalu mendoakanmu. Kapan kamu pergi aku antar. Tidak usah. Di sini saja kita pamitan. Selamat tinggal. Masih setengah jam aku antar kamu masuk. Tidak usah, jalan ini aku yang pilih. Aku harus tetap berjalan sendiri. Tidak tahu juga apakah nasihatku untukmu pergi. Benar atau salah? Aku tahu kamu bermaksud baik, aku akan baik-baik saja. Saya sudah memutuskan untuk melepaskan semua yang ada di sini. Melepaskan siapa? Jiang Chun atau kakakmu? Keduanya. Huozhi, jujur saja. Kalau Jiang Chun dan kakakmu tidak dalam hubungan seperti ini, apakah kamu akan memilihnya? Sekarang membicarakan ini tidak ada gunanya lagi. Mungkin kita berdua memang tidak ada jodoh. Hanya ketika kita tidak berdaya kita akan menyalahkan takdir. Tapi kalian belum sampai ke tahap itu. Waktunya sudah hampir, saya harus masuk. Jaga dirimu baik-baik, saya akan berusaha mengunjungimu. Sampai jumpa. Mama, Xiaozi, kakakmu hilang. Bagaimana ini? baik, saya tahu. Nyonya Jiang, Nyonya Jiang, Nyonya Jiang. Saya dengar anak Nyonya Jiang itu bukan bayi tabung tapi anak haram.
Saya dengar Jiang Chun sedang dalam proses perceraian. Ayahnya sakit karena ini. Hingga sekarang masih belum sadar. Bisakah kalian berdua diam saja? Sudahlah, kalian berdua jalan-jalan saja, saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Nyonya Jiang. Nyonya Jiang, kenapa kamu menarik saya? Kamu baik-baik saja? Ini saya tidak bermaksud jahat. Saya lihat kamu tidak enak badan, bagaimana kalau kita cari tempat untuk istirahat sebentar? Jangan pura-pura baik, kamu membicarakan saya di belakang. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu hanya ingin melihat saya tertawa kamu. Orang ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Jangan menarik saya, lepaskan. Yingsu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Mama, ini bagaimana? Xiaozi, kamu akhirnya kembali. Kakakmu pagi ini bilang ingin makan xiaolongbao. Jadi saya pergi membelikannya, tapi ketika saya kembali, dia sudah tidak ada. Saya pikir dia hanya pergi jalan-jalan, tapi sudah seharian ini. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi, dia juga belum kembali. Xiaozi, katakanlah. Jangan-jangan kakakmu ada masalah? Mama, jangan panik dulu. Meskipun kakakmu agak tidak stabil emosinya, tapi saya rasa dia belum sampai separah itu mungkin. Dia cuma mau keluar buat cari udara segar, sebentar lagi balik kok. Begini nanti aku yang keluar cari dulu. Maaf ya Xiaozi. Aku tahu kamu hari ini mau ke pinggir laut. Tapi Mama benar-benar panik, nggak bisa apa-apa. Udah deh, nggak usah ngomongin itu, interviewnya bisa ditunda kok. Kalau kakak beneran ada apa-apa, aku pergi juga nggak tenang. Kamu udah telepon Jiang Chun belum? Aku malu nggak ada muka. Oke, aku yang keluar cari dulu, kamu tunggu di rumah ya. Kalau kakak balik langsung telepon aku ya. Oke. Kamu udah bangun. Aku di mana ini? Mamamu telepon bilang kamu hilang, aku cari kemana-mana. Akhirnya ketemu di mall, kamu tadi pingsan. Aku nggak ada pilihan, bawa kamu ke hotel dulu. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku kalau bukan karena kamu. Aku nggak bakal kayak gini kalau bukan karena kamu. Aku nggak bakal curiga sama Jiang Chun, nggak bakal cerai sama dia. Mending kamu mati aja, mati kamu. Kamu pikir aku mau hidup kayak gini? Kamu pikir aku kayak anjing yang nempel terus sama kamu setiap hari? Tapi aku suka sama kamu. Sejak pertama kali ketemu aku udah suka sama kamu. Selama ini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, seperti apapun kamu berubah, aku tetap suka sama kamu, nggak bisa berubah. Benar-benar demi kamu aku udah lakukan segalanya. Bahkan kamu suruh aku bunuh orang pun aku lakukan. Tapi di hatimu cuma ada Jiang Chun. Aku nggak ngerti kenapa. Padahal di sana kamu cuma dapat sakit hati. Kuma pengen on. Kamu masih nggak mau ninggalin dia. Sudahlah. Lepasin Jiang Chun, oke? Kita pergi dari sini. Ke tempat yang nggak ada yang kenal kita. Kita masih punya anak kita. Hidup kita bakal baik-baik aja. Kita bisa anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Nggak mungkin. Aku nggak bisa anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi kamu tahu kamu sama Jiang Chun udah nggak bisa balik lagi. Dia sebenarnya nggak suka sama kamu, dia suka sama Huoshi. Nggak mungkin dia suka sama aku. Dia yang dulu mati-matian ngejar aku. Dia yang nggak peduli larangan keluarga mau nikah sama aku. Yang menikah adalah aku, bukan Huoshi. Yingsu. Yingsu.
Huoshi, aku Huang Jiawen. Aku baru saja bersama Yingsu. Kantor ini sangat megah. Hebat sekali. Aku baru saja melihat Sekretaris Fang. Bagaimana dia sekarang juga sekretarismu? Bibi An, kenapa kamu datang? Aku datang untuk melihatmu. Makan siang bersama bagaimana? Sudah nyaman? Kamu bilang aku di sini sebagai hiasan? Sudah nyaman? Bur, kenapa kamu bilang begitu? Setelah rapat pendanaan, karyawan perusahaan semua tahu, aku hanya sebuah pajangan. Bisnis inti pun aku belum bisa ikut campur. Semua dikendalikan oleh kakakku. Bur. Tapi sekarang kamu adalah presiden perusahaan. Kalau ada sesuatu kakakmu harus minta izin padamu. Apa gunanya gelar? Seperti kantor ini. Meskipun yang duduk di dalam adalah aku, tapi di hati pemegang saham dan karyawan perusahaan, mereka hanya mengakui kakakku sebagai bos, aku bukan. Ternyata kita masih meremehkan Jiang Chun. Bibi An, aku benar-benar tidak percaya. Kakakku adalah orang yang sangat licik. Tapi hal itu benar-benar membuatku kecewa. Bur, sebenarnya aku sudah memberitahumu sejak lama. Kakakmu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dulu dia menyayangimu karena kamu tidak mengancamnya. Dan dia harus berperilaku baik di depan ayahmu. Tapi saat-saat kritis dia tidak akan peduli dengan hidupmu. Tapi kamu tidak perlu takut. Asalkan kamu serius. Meskipun dia sekarang di perusahaan, masih bisa mempertahankan posisinya. Tapi perusahaan ini lambat laun akan menjadi milikmu. Bibi percaya padamu. Asalkan Bur serius melakukan sesuatu. Pasti akan berhasil. Bibi An? Kenapa kamu begitu baik padaku? Mungkin karena kita berdua mirip. Kamu lihat kita berdua sendirian, bukan? Apa ayah saya pernah berbicara dengan Anda tentang orang tua kandung saya? Boleh. Sekarang siapa orang tua kandungmu sebenarnya tidak penting lagi. Ingatlah, kamu adalah anak keluarga Jiang. Adalah ahli waris yang diakui oleh ayahmu. Hanya dengan ini kamu sudah lebih baik dari Jiang Chun. Tahu tidak? Dokter An sudah datang. Bibi An, ayah saya tidak ada. Berbaring di rumah sakit Boer juga tidak ada. Pergi. Saya datang untuk mencari kamu. Jangan melihat saya seperti itu, saya sudah bilang. Setelah ayahmu bangun, jika dia menyuruh saya pergi, saya tidak akan bertahan di keluarga Jiang kalian. Tapi sekarang kamu ingin mengusir saya. Mungkin belum punya kualifikasi itu. Kamu pikir kamu mengatur ayah saya? Memberikan perusahaan kepada Boer. Urusan keluarga Jiang tidak lagi saya yang memutuskan, jangan lupa. Meskipun saya bukan ketua perusahaan Jiang, saya tetap anak sulung keluarga Jiang. Anak sulung keluarga Jiang. Jiang Chun? Kamu pikir kenapa ayahmu memberikan perusahaan kepada Boer? Saya tidak percaya kamu sama sekali tidak curiga. Meskipun saat itu kamu masih kecil, tapi saya pikir kamu seharusnya ingat, ayahmu dan ibumu tidak akur. Lalu bagaimana? Kamu ingin tahu kenapa?
karena ibumu mengkhianati ayahmu. Kamu sebenarnya bukan anak kandung ayahmu. Kamu adalah anak ibumu dengan pria lain di luar. Anak haram. Ani Q, saya peringatkan kamu. Jangan menghina ibu saya. Yang menghina ibumu bukan saya. Adalah dirinya sendiri. Kalau tidak, kamu pikir kenapa ayahmu memperlakukanmu seperti ini selama bertahun-tahun? Kenapa ayahmu memberikan perusahaan kepada Boer? Sudahlah Jiang Chun. Saya tahu semua, ini bukan salahmu. Ini semua adalah dendam generasi sebelumnya. Tapi saya pikir kamu seharusnya tahu. Segala sesuatu di keluarga Jiang seharusnya bukan milikmu. Kamu tidak berhak bersaing dengan Boer. Lalu bagaimana meskipun saya bukan anak kandung ayah saya? Bur juga anak angkat. Kita tetap sama. Kamu salah lagi. Bur adalah anak kandung ayahmu. Kamu tahu lagi. Kamu meremehkan posisiku di hati ayahmu. Apalagi yang tidak aku ketahui tentang keluarga Jiang. Aku tidak mengerti. Bibian, posisimu di hati ayahku sangat tinggi. Kenapa ayahku hanya mau mengakui anak kandung ini? Tapi tidak mau mengakui ibunya. Apa maksudmu? Aku sudah tahu Bur adalah anak kandung ayahku. Aku juga tahu kamu adalah ibunya yang sebenarnya. Tidak mungkin. Ayahmu yang memberitahumu. Ternyata kamu. Kamu menipuku. Tidak bisa dibilang menipu. Aku hanya tahu Bur adalah anak kandung ayahku, tapi aku tidak tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Sekretaris Fang membantuku mencari tahu. Setahun sebelum ayahku mengadopsi Bur dari panti asuhan, kamu pernah muncul di kota itu, dan di tahun itu juga, kamu mengundurkan diri dari rumah sakit menjadi dokter pribadi keluarga kami, menjadi bibian kami. Bibian. Jika semua ini bukan kebetulan, maka hanya ada satu kesimpulan. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk mengujimu. Tidak kuduga kamu datang sendiri hari ini. Bagus sekali Jiang Chun, kamu memang tangguh. Sama-sama. Semuanya terungkap. Terungkap lalu bagaimana? Ayahmu masih koma di rumah sakit. Perusahaan ini akan menjadi milik Bur suatu saat nanti. Bur. Apa yang kalian katakan tadi benar, Bur? Bur, dengarkan aku menjelaskan. Kalian semua penipu. Bur, dengarkan aku menjelaskan. Bur. Bo, tenanglah. Aku tidak ingin melihatmu pergi. Aku melakukan ini hanya untuk melindungimu dari bahaya. Dan juga untuk kebaikanmu. Jangan berpura-pura baik di depanku. Kamu pasti sangat membenciku, bukan? Karena aku mengambil cinta ayah darimu, kau membalas dendam padaku. Kenapa kau bilang begitu? Semua yang kulakukan ini untuk melindungi keluarga ini. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Hanya dirimu sendiri yang ada di hatimu. Sudahlah, Boer. Pergi kau. Aku tidak ingin melihat kalian. Kalian semua pembohong. Mengapa dunia penuh dengan kebohongan? Di mana Boer? Dia tidak ingin bertemu siapapun sekarang. Jika aku jadi kau, aku tidak akan mengganggunya. Dia sedang sangat emosional, kenapa kau biarkan dia pergi sendiri? Apa niatmu, Jiang Chun? Aku yang harus bertanya apa niatmu.
Sudah lebih dari 20 tahun sejak kecil. Kau melihat sendiri betapa dia ingin bertemu orang tua kandungnya. Apa yang kau lakukan? Kau membohonginya selama 20 tahun dan kau masih menyalahkanku. Kau pikir aku mau seperti ini, Jiang Chun? Aku beritahu kau, jika kau berani menyakiti Boer, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kau lihat saja yang akhirnya benar-benar menyakitinya. Adalah dirimu sendiri. Jiang Chun, Kenapa kau datang? ada masalah mendadak. Kau baik-baik saja. Aku merusak semuanya. Apa masalahnya dengan anak haram? Akhirnya kau tahu siapa ibu kandungmu dan seperti apa rupanya. Kau seharusnya senang. Tapi aku tidak bisa senang. Aku dibohongi oleh ibu kandungku selama 20 tahun. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak, aku akan kabur dari rumah. Aku akan berhenti kerja, aku akan memutuskan hubungan dengan Jiang Chun. Aku juga akan. Akan apa lagi? Akan menangis sampai tembok besar runtuh. Bukankah kau seharusnya menghiburku? Kenapa malah mengejekku? Karena kau butuh penghiburan. Sebenarnya aku berencana memilih hari untuk memberimu kejutan. Tapi sepertinya harus dipercepat. Kejutan apa? Sekarang aku tidak bisa membeli cincin berlian besar. Jadi aku mendesain sendiri dan membuatnya. Tapi nanti pasti aku akan memberimu cincin berlian besar. Oh. Kau melamarku. Tapi kita belum pernah pacaran. Nikah dulu baru pacaran. Mau tidak kau? Aku mau. Ayo. Boer. Aku belum sempat bilang aku cinta kamu. Tapi kurasa aku bisa menikahimu. Hidup bersamamu selamanya dan bilang aku cinta kamu. Benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Jangan percaya kata-kata An Yikyu. Boer adalah anak kandung ayah kamu pasti juga. Jangan lupa laporan identifikasi yang kuberikan padamu. Tentu bahkan tanpa laporan itu. Aku tetap tidak akan percaya. Aku selalu yakin ibu tidak akan mengkhianati ayah. Aku tahu dia sangat mencintai ayah. Mungkin mereka berdua terlalu mirip. Dan terlalu peduli satu sama lain. Jadi tidak bisa rukun. Cinta itu kadang-kadang benar-benar sulit dijelaskan. Ada orang yang hidup bersama seumur hidup, tapi sama sekali tidak saling mencintai. Padahal dua orang yang saling mencintai, tapi tidak tahu bagaimana harus berinteraksi. Kamu bilang aku dan Kiningsu. Sebetulnya aku datang hari ini untuk mencari kakakku, dia hilang. Kapan itu terjadi? Pagi ini sudah mencari kemana-mana. Huang Yawen bilang melihatnya di mall tapi dia kabur lagi. Kukira dia akan datang mencarimu. Jangan khawatir dulu, mungkin dia hanya ingin menyendiri. Semoga saja. Apakah kamu tidak pergi karena ini? Ibu sangat khawatir. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu. Begini saja, kalau besok malam dia belum kembali, aku akan menemanimu mencari. Terima kasih Jiang Chun. Sampai saat ini,
Kamu masih mau membantunya? Aku tidak membantunya. Aku membantumu. Aku tidak akan pernah bisa menggantikanmu. Tapi kamu sudah menggantikanku. Ya Tuhan, apa ini lelucon darimu? Sudah waktunya mengakhiri semuanya. Aku akan kembali menjadi Kiningsu. Dan kamu tetap Huozhi. Halo? Tolong tanda tangan di sini. Silakan ambil. Nyonya Jiang, tas dan sepatu Anda tidak diambil. Ada apa tidak tahu? Xiaozi. Kakakmu sedang berbelanja di department store. Bagaimana kamu tahu? Setelah dia sakit, saya mengaitkan kartu banknya. Semua nomor telepon kartu member diubah menjadi milik saya. Saya takut dia boros, lihat dia sudah beberapa kali melakukan transaksi. Ibu jangan panik dulu, saya bawa hapmu untuk mencarinya. Kamu di rumah jaga anak, kalau ada apa-apa saya akan telepon rumah. Baik. Kamu saya Yingsu M aja. Yingsu, Anda sudah kembali. Jiang Chun ada di rumah. Ada. Kenapa datang lagi? Cepat ganti baju, bawa surat nikah. Kita ke kantor perceraian. Permisi, ada lihat Nyonya Jiang. Anda siapa? Maaf, saya adiknya. Nyonya Jiang sudah pergi 2 jam yang lalu pergi. Beli banyak baju dan sepatu. Barang-barang sebelumnya semuanya dibuang. Kakak saya tidak akan ada apa-apa kan? Cepat pergi. Terima kasih. Saya saja. Nanti siapa yang akan ikat dasi untukmu? Terakhir kali. Saya harus mengikatnya dengan baik. Kedepannya ada rencana apa? Apa rencana yang bisa ada? Mulai hidup baru. Hidup harus terus berjalan kan? Kamu juga begitu.
Huoshi, saya sekarang bersama Yingsu. Sebentar lagi kita ke kantor perceraian. Mau ke kantor perceraian ya? Hari ini tidak bisa bercerai dengan tenang saja. HP hari ini disita. Apa yang dia katakan? Jiang Chun bilang kakak saya setuju bercerai. Tiba-tiba telepon dimatikan. Qin Yingsu setuju bercerai. Saya rasa ini tidak benar. Kita harus cepat-cepat pergi melihat. Ayo pergi. Aku di sini. Non Huo, apakah kamu melihat kakakku? Mereka pergi 20 menit yang lalu sambil tertawa dan bercanda. Tidak akan ada masalah. Akhirnya hari ini tiba. Kamu lihat apa? Lihat catatan navigasi, kakak jangan lihat lagi dia pergi kemana.